anti boncos selama traveling ke luar negeri, dapet kurs bagus dan murah dan miles banyak, nonton sampai habis. Ya, jadi pembahasan kali ini bakal daging banget. Kalian jangan sampai skip ya nontonnya, memang bakal panjang banget kontennya. Jadi ini aku akan cerita ya gimana caranya. Pokoknya tips nomor 1, kalau kalian mau pergi traveling keluar, jangan pernah beli falas atau uang di airport ya. Yang kalian suka lihat nih, ada kalau kalian keluar airport ada begini-begini nih ya, itu avoid pokoknya itu nggak banget lah kursnya. Itu buat urgent atau emergency boleh, tapi kalau kalian bisa prepare, why not kan. Jadi yang pertama adalah kalian itu harus kenal dengan RM. Makanya that's why kenapa aku suka bagi nomor-nomor sales tuh, karena kita dari RM itu kalau kita kenal ya, kita tuh selalu dapat updatean falas setiap hari di broadcast ke kita gitu. Jadi bagian treasury juga ya namanya. Dia akan berkisar hari ini forex tuh misalnya kan US dollar berapa, Singapura dollar berapa. Nah itu tujuannya yang aku bilang kenapa harus kenalan sama RM dan sales baik-baik, karena mereka selalu kasih indeks buat kalian ya. Jadi aku sekarang udah nggak pernah yang namanya beli duit di money changer ya. Kenapa? Karena sekarang semua serba digital ya. Jadi pertama survei dulu dari orang itu harga falasnya berapa ya, karena as you know guys, jadi kalau misalkan kalian beli falas di bank itu harganya bagus banget loh, benar-benar bagus, dan kalian bisa beli online di aplikasinya. Beli falas hampir semua kurs hampir semua negara yang umum tuh ada semua, kalian bisa beli di situ. Nah kalian compare dulu. Ini aku kasih tahu caranya. Salah satunya Bank Danamon ya. Ini banknya aku hide karena takut kena ban lagi. Jadi ini ada cara-cara belinya nih. Kamu bisa lihat. Ini ada kayak masuk ke menu apa gitu. Kenapa why Danamon lagi? Karena buat aku Danamonnya sekarang kayak bank yang benar-benar buat aku gokil banget sih. Pertama, dia kasih bunga tabungan, deposito dan program itu terbesar ya, terbesar. Terus kartu kreditnya juga kasih welcome bonus juga besar banget, seperti kayak 2,5 juta Traveloka, Amex, rate-nya juga termasuk bagus gitu ya. Jadi all in all bagus. Dan yang ketiga, rate falasnya itu terbaik dari manapun ya. Kalian coba compare sama bank lain, falas di aplikasi dia. Kalau kamu beli nih, misalkan kamu mau ke Eropa, ke Singapura deh, terus kamu beli $1.000, kamu beli aja di aplikasi gitu kan. Kamu daftar dulu, tapi kalau bisa memang lewat sales, karena ada yang maintain seperti aku bilang, ada info-info update. Nah terus nanti kalian bisa beli langsung, udah tahu harganya nih seperti ini contohnya harganya, kamu langsung beli di aplikasi. Itu tips buat dapat murah, cuan pertama untuk dapat falas murah. Lalu kalian kalau kalian udah booking, jangan lupa ini nggak bisa langsung diambil di hari yang sama, apalagi kalau kalian banyak banget beli falasnya ya. Jadi menurut aku nggak sebanyak-banyak sih sekarang, karena memang semua udah bisa gesek pakai kartu kredit kan. Nah kalian booking dulu di bank terdekatnya, kalian telepon ke banknya, ini saya ada mau ambil misalkan contoh $3.000 Singapura. Oke, nanti kamu tinggal datang aja ke sana, ke ini, dan langsung tunjukin buktinya. Ini kamu langsung debit dari rekening kamu, rekening falas kamu itu 3.000. Jadi kamu harus prepare rekening falas dulu ya. Nomor 1 harus prepare dan bikin rekening falas. Itu dari sales bisa ya, dari sales bisa kalian sekalian bikinin, atau misalkan dari online juga bisa. Kalau misalkan kalian emang udah punya rekeningnya, kalian bikin dari online. Jadi kalian tinggal masukin dana terus beli falasnya. Itu very good deal loh, rate-nya benar-benar bagus ya. Itu harus kalian tahu tuh hacks. Oke, terus berikutnya Bank Danamon itu kasih kartu kredit gesek nih, kartu kreditnya itu bener-bener one of the best among all, kayak like crazy. Bedanya bisa jauh banget sama yang lain. Aku nggak bisa disebut merek ya, sorry nanti aku kena ban lagi. Pokoknya ini bedanya bisa kayak 100 poin dengan bank lain, bisa 150 poin, even 50 poin dengan bank yang ternama tuh. Itu contohnya. Jadi hacksnya adalah beli di rumah itu jangan di money changer, tapi beli online ya. Beli online, pantau, beli, lalu langsung ambil di banknya. Oke. Nah terus buat kalian tahu kartu kredit mana sih yang bagus buat kita bawa ke luar negeri. Oke, jadi setiap bank itu punya rate yang beda. Ada yang rate-nya semua sama,
luar dan dalam negeri miles sama konversinya, tapi ada juga yang beda banyak. Nah ini aku ngomong dari kartu yang aku punya ya. Kartu-kartu yang aku punya dan aku bahas adalah kartu-kartu yang menurut aku very good deal. Jadi yang lain yang gak aku bahas tuh adalah kartu yang menurut aku secara keseluruhan tuh hanya bagus dari satu aspek aja. Aku tuh butuh yang semua aspek bagus gitu. Ya contoh ya, jadi kita bahas mengenai Bank Maybank. Ini hacks ya, dengerin. Bank Maybank itu punya garansi kurs buat di luar. Catat, tapi harus yang equal. Contoh, example, kamu gesek ke luar negeri nih, di luar negeri, misalkan di Eropa. Kamu gesek euro, kamu gesek belanja tas nih. Kamu gesek pakai Maybank. Gitu kah. Sudah gitu kamu gesek lagi berikutnya, kamu gesek misalkan contoh pakai bank lain yang selevel, misalkan kamu pakai Infinite ke BMW, kamu harus pakai yang selevel juga. Selevel itu artinya Infinite yang lain ya. Contoh KF Infinite. Contoh, aku bilang contoh. Aku nggak bisa sebut merek, tapi salah satunya gitu. Nah, nanti keluar kan, pada saat kalian udah keluar tagihannya, itu bill kalian juga harus simpan. Kalian pada saat keluar tagihannya, nanti akan kelihatan nih, oh ternyata yang pakai ini segini, yang pakai Maybank segini. Nah, Maybank itu bisa kasih selisih kurs, garansi selisih kurs dan diganti dikreditin di kartu kredit kalian. Kalau kalian bilang kursnya lebih bagus, selisih kursnya diganti loh sama Maybank. Itu kalian nggak tahu, udah tahu apa belum ya, tapi diganti. Jadi catat baik-baik, ini hacks banget. Dan Maybank punya kurs miles yang paling bagus, valuasinya untuk rupiah di luar negeri itu 5.000 saat ini paling bagus. Yang lain udah banyak devaluasi, dia tidak ya. Jadi kalau keluar negeri pakailah Bank Maybank, since dia bisa kasih kamu selisih kurs termurah, garansi kurs termurah, dan rate yang bagus. Oke, fix, no debat, pakai Maybank sampai limit kalian habis baru ganti ke kartu yang lain. Oke, pilihan kartu berikutnya itu bisa juga dari OCBC Voyage, karena tetap kalau kalian mau spending besar 60 juta, kalian pakai Voyage minimal. Dan yang nomor 3, perhatikan juga bank yang bisa gesek pakai cicilan dan tetap dapat miles. Jujur kalau misalkan yang paling oke buat dapat miles dan bisa cicilan tuh tentu BCA Krispire ya, karena even di cicilan dan kalian tetap dapat miles. Jadi gini konsepnya ya, kalau misalkan kita belanja total 10 juta, nah nanti miles dari 10 juta itu akan masuk di bulan pertama. Misalnya total 2000 miles gitu. Jadi langsung di bulan pertama dan bulan kedua dan bulan ketiganya itu udah nggak dapat miles lagi karena udah dimasukin di bulan pertama ya. Kira-kira segitu aja info dari Cici. Jadi kalau misalkan kita mau jalan-jalan ke luar negeri, yang diperhatikan adalah kurs juga, kurs dari mata uang asing kita beli dalam bentuk cash. Terus kedua juga kita harus perhatiin kurs mata uang asing di dalam kartu kredit kita, jangan lupa juga. Dan yang ketiga juga kita harus sebenarnya bisa ubah juga ke cicilan tuh lebih baik kalau bisa dapat miles juga ya. Jadi happy traveling.